Assalamualaikum Positive People, balik lagi bersama Aksa Nation. Kita kemarin tuh lagi berduka, bukan kemarin tapi sekarang masih, yaitu traveler dari Spanyol yang mengalami pelecehan seksual dan perampokan pastinya ya, kekerasan di India. Nah, sebenarnya tuh kalau traveling ke India tuh seperti apa sih gitu kan? Karena orang bilang negaranya tuh indah dan sebagainya, banyak tempat-tempat yang perlu dikunjungi. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Kak Tari yang kayaknya udah beberapa kali ke India mungkin atau punya jodoh di India ya. Halo Kak Tari, Wah, apa kabar? hai, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Kamu apa? Baik juga, alhamdulillah. Gimana, hujan nggak di lokasi? Maksudnya di Iya, tempat Kak Tari sekarang? hujan, hujan deras banget sih tadi. Hujan terus banget. Sama-sama di sini juga hujan gitu. Oke. Kak Tari ini traveler, udah berkunjung ke India berapa kali? Boleh di-sharing? Totally udah 5 kali Lima kunjungan ke kali. India. Dari Ya. tahun berapa? Dari tahun 2018 satu kali, dua ribu Hmm. dua puluh satu kali, 2023 tiga kali. Loh, 2020 itu kan Gitu. pandemi. 2020 itu pandemi, tapi aku berangkatnya awal Januari pada saat itu. Oh, masih Gitu. anu, Jadi awal-awal. terlalu rame banget gitu kan. Abis itu Hmm. ya udah lockdown, nggak bisa kemana-mana. Nah, udah nyicip-nyicip kuliner yang ini belum? Iya, viral-viral itu loh. Udah. Udah. Ya. Oke, Sih kata udah sih. kalau India negara keberapa nih yang dikunjungi waktu pertama kali di 2018 itu? Kan kayaknya suka banget traveling Ah, nih. aku lupa ya yang keberapa ya. Hmm. Mungkin yang ke-8 atau ke-9 gitu. Oke, yang udah dikunjungi. Terus waktu itu. Terus Kak Tari kalau sebenarnya kan itu tadi sering bolak-balik ke India udah 5 kali. Apa yang membuat Kak Tari ini sering bolak-balik? Apa yang bikin kayak ke sana lagi. Maksudnya kalau kita kan mungkin kalau kita punya budget mending ya ke negara lain dulu deh gitu daripada balik lagi ke India misalnya kayak gitu. Oke. Kenapa sering banget bolak-balik ke India? Karena pertama India itu luas banget kan. Dan Hmm. aku tuh emang anaknya penasaran banget pengen eksplor negara-negara yang eksotis menurutku. Jadi Hmm. India itu adalah salah satu negara eksotis dengan kepadatan penduduknya, terus banyaknya juga budaya di sana, terus juga kuliner-kuliner yang menurutku cukup enak sih kuliner India itu. Terus juga em, penasaran untuk nyobain moda transportasi di sana juga gitu. Hmm. Oke, terus kalau secara keseluruhan, ini kalau Kak Tari waktu ke sana, ini emang ke India di provinsi yang berbeda atau yang lain? Kalau misalnya kalau secara keseluruhan sih India tuh sama nggak sih? Misalnya kan kalau kita misalnya di Jawa Barat sama Jawa Timur, misalnya transportasi ini cuma ada di Jawa Barat, transport ini ada di Jawa Timur, kayak gitu atau ya sebenarnya sama semua gitu? Oke, mostly itu emang beda-beda sih. Kayak kalau misalnya kita ke Delhi itu tuh enak karena semua moda transportasinya udah terintegrasi. Hmm. Jadi kayak ada metro, terus juga ada kayak bis yang AC ataupun bis yang lokal gitu. Tapi Hmm. kalau misalkan kita jalan ke provinsi kayak Jodhpur, itu tuh moda transportasinya sungguh berbeda sama yang di Delhi gitu. Jadi emang kayak beda-beda di tiap kota itu dan ada keunikan sendirinya juga. Oh gitu. Jadi berarti karena keunikan-keunikan tersebut bikin kita penasaran pengen ke provinsi yang lain misalnya kayak gitu ya. Oh, pengen lebih tahu sih di provinsi lain tuh kira-kira apa ya yang Oh, oke. uniknya. Kirain karena jodohnya belum tahu di mana dicari di setiap provinsi. Oke. Terus ini bolak-balik sampai 5 kali ke India. Ini soal imigrasi dan lain sebagainya enak gak sih di India untuk orang Indonesia gitu? Kita bebas visa gak sih ke sana? Oke, kalau untuk orang Indonesia sendiri itu tuh per tahun 2018 ya, kalau aku tidak salah ingat, pemerintah India sudah ngasih e-visa gratis nih buat kita warga negara Indonesia untuk berkunjung ke India gitu. Hmm. Jadi kita tinggal apply, masuk ke website kedutaannya India untuk apply e-visa. Itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun kalau aku nggak salah ingat gitu. Hmm. Jadi kita tinggal apply, terus tinggal nunggu di approve atau enggak, dan kalaupun di approve itu tuh nggak perlu bayar sama sekali, benar-benar 0 rupiah untuk visanya Hmm. gitu. Berarti mudah bro. Kemudian untuk akses transportasi ke sana juga mudah banget untuk visanya.
Terus kalau misalnya mau terbang ke sana juga, kalau dulu kan biasanya kita transit di Kuala Lumpur ataupun di Singapura nih, gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada langsung direct flight dari Jakarta ke Mumbai langsung. Dan Mumbai itu kan emang pusat pusat Bollywood di sana, Hmm. gitu. Jadi banyak banget orang Indonesia yang sekarang tuh berbondong-bondong terbang ke India. Jadi lewat Jakarta terus sampai di Mumbai baru explore India, Hmm. gitu. Oke, oke. Terus Kak, dari tempat-tempat yang dikunjungi selama di India, selama berkunjung ke sana, yang paling berkesan atau yang paling menurut Kakak ini indah banget, atau mungkin yang sebenarnya ini nggak begitu banyak dieksplor, tapi ternyata bagus banget itu apa? Ada nggak? Ada Juli Juli tahun lalu tuh aku sempat traveling ke Kerala. Jadi Hmm. itu tuh di sana banyak banget tempat-tempat yang cantik, bener-bener cantik banget. Biasanya kan orang-orang tuh pada ke Delhi, ke Mumbai kayak gitu Hmm. kan. Nah, karena aku tuh anaknya yang cinta banget sama alam, jadi aku kemarin tuh sempat explore kayak di LP, TKD, Wayanad. Jadi itu tuh kayak ada em, untuk wildlife-nya juga ada, terus juga untuk tinggal di kapal juga ada, kayak living on houseboat kayak gitu. Jadi itu unik sih menurutku. Itu di India Tuh. bagian mana kalau yang kayak gitu? Kan India kan luas banget tuh. Itu dia Itu di India Barat Daya kalau aku tidak salah ingat ya. India Barat Daya di Kerala provinsi. agak yang atas, agak ke utara Gitu. gitu ya, berarti atas. Ya gitu. Lihat di mapnya gue lupa. Bawah, 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 yang bawah. tolong dong nanti Barat, pakai map laut, ya. utara, Di bawah kalau nggak salah Kerala barat, itu. barat laut, utara, timur, Aduh, bawah, selatan, barat. Oh iya, yang ini bawah, ya. Barat Daya Bawah, India bawah. Kalau kita lihat map, sana. bawah kiri, bawah kiri, bawah kiri, mojok. Bawah kiri, kiri benar. Bawah kiri. Gitu. Kalau dari posisi kita lihat map. Kak, ini Hmm. kalau soal kita lihat kan kemarin, sekarang juga kasusnya masih ditangani polisi ya. Karena pelakunya masih ada yang buron nih yang untuk kasus yang di Spanyol itu. Kita pasti sedih juga. Terus kalau emang seenggak nyaman itukah gitu maksudnya di India, kalau Kak Tari sendiri pernah mengalami hal seperti apa gitu? Karena kalau kita baca kayaknya banyak kasus-kasus gitu perempuan tuh rentan banget di sana. Kalau Kak Tari sendiri gimana? Oke, sebenarnya kalau misal ngomongin tentang seksual harassment ataupun shit happens, Hmm. sebenarnya tuh nggak ada negara yang 100% aman tuh nggak ada menurut aku ya. Hmm. Even though kita terjun ke Dalam negeri gitu. Eropa mungkin itu Hmm. juga ya, ke luar negeri yang lain tuh juga banyak pickpocketsnya, banyak copet di mana-mana Hmm. ataupun juga scam segala macam. Nah, kalau India sendiri itu tuh emang, I'm sorry to say that, jadi emang banyak banget kasus yang menimpa perempuan, khususnya seksual harassment gitu. Dan biasanya yang jadi korban untuk perilaku seksual harassment kayak gitu tuh adalah traveler wanita nih, traveler wanita yang sedang solo traveling ataupun yang traveling bareng teman-teman ataupun pacarnya gitu. Itu sering banget terjadi di India gitu. Kalau aku pribadi sih, pada kunjungan ketiga ke India memang sempat mengalami seksual harassment. Pada waktu itu aku naik kereta lokal dari Kanur menuju ke Delhi, dari itu memakan waktu 2 hari perjalanan naik kereta gitu. Dan kejadiannya itu tuh terjadi pada subuh hari. Jadi aku lagi tidur. Kalau misalnya di India itu kan kursinya tuh ada 3 kayak gitu. Jadi bednya Hmm. bawah, tengah, sama atas gitu. Pada waktu itu aku di bed yang bawah. Aku tutupin semua badanku pakai selimut. Aku pakai topi. Aku pakai baju yang oversize. Aku tidak Hmm. menggunakan baju yang mengundang hawa nafsu yang kayak gimana-gimana. Tapi tetap aja shit happen terjadi, kan. Dan pada waktu itu subuh hari aku bangun gara-gara aku merasa dadaku kayak sakit, berasa sakit banget gitu kan. Dan ketika aku bangun aku lihat ada tangan orang di dadaku itu kayak yang wow, ini tuh apa yang harus gue lakuin gitu kan. Tapi pada Hmm. waktu itu emang aku kayak langsung refleks, langsung aku tendang Hmm. kelaminnya si pelakunya gitu. Habis aku tendang itu, terus aku tuh langsung bilang, hey, what are you doing? Pokoknya aku teriak-teriak kayak gitu. Terus dianya kaget, habis aku tendang itu dianya lari gitu. Hmm. Cuman abis dari situ, em, aku tuh kayak masih apa ya, Gemetar. bergetar gitu loh, Hmm. takut, ya worry gitu, takut tiba-tiba pelakunya balik lagi ke aku terus mukulin atau kayak gimana, itu kan kayak takut gitu kan. Nah, pada saat itu masih pagi hari, tidak ada orang yang bantuin aku, nggak ada orang yang nolong aku, jadi kayak yang
bener-bener ngerasain sendiri dan emang karena lagi solo traveling juga jadi cuman bisa oke, yang penting tadi aku udah mencoba melawan si pelaku itu, I'll try my best lah istilahnya gitu. Habis dari situ aku nenangin diri dulu segala macam, baru siangnya aku mulai nyari petugas keretanya dan aku buat laporan. Cuman memang pada saat itu tidak ada feedback yang baik lah dari petugas keretanya karena dia bilang ini nih common banget di Hmm. negara kami mem gitu. Hmm. Padahal seharusnya kan dia bisa kayak oke nanti kita tindak lanjutin ya gitu-gitu. Cuman pada waktu itu tidak ada feedback baik dari dia. Nah, akhirnya aku kontak teman-temanku orang India juga untuk bantuin aku ngelapor tentang kejadian ini. Jadi aku kasih tahu aku naik kereta apa, di jam berapa, schedule-nya kayak gimana, terus aku ceritain semua kejadiannya sama posisi tempat duduk aku. Keesokan paginya, Neil, Hmm. di gerbong aku itu dijaga oleh 3 polisi. Tiga. Tapi Oh. kayak yang ya udahlah, udah kelar kejadiannya Hmm. gitu. Ya, pas hari keesokannya aku berasa aman karena emang ada polisi di gerbong itu. Tapi tetap aja kayak yang ya sampai sekarang juga nggak ada update sama sekali tentang kasus Hmm. itu. Tentang pelakunya Gitu ya sih. seperti itu. Cuman ya bad happens tuh. Betul Terus kalau dari gitu. waktu Tapi eh, by the way, hmm, waktu ya gimana? kejadian itu, apakah penumpang yang lain emang benar-benar cuek juga, nggak ada yang menolong sama sekali? Kan Oke, kan pada waktu itu sempat teriak ya. ya, pada waktu itu aku emang teriak. Orang-orang tuh kan karena masih kayak masih subuh ya. Nah. Orang-orang tuh kayak yang bangun kayak gitu doang, terus udah. Karena Oh. posisinya juga kayak masih pagi nggak sih kayak, ngapain sih cewek teriak-teriak gitu lah. Mungkin ya mereka mikirnya. Dan pada saat itu tuh memang aku naik keretanya rata-rata orang-orangnya tuh pada pakai bahasa Hindi atau bahasa Tamil gitulah aku kurang tahu ya pada waktu itu jadi tidak tidak bisa bahasa Inggris pada saat itu karena kan aku emang bukan langsung ke India Utara pada waktu itu kan dari Kanur jadi Hmm. mereka menggunakan bahasa mereka sendiri by the way di India tuh juga banyak banget bahasa bukan bahasa Hindi aja yang mereka pakai Oke, tapi ya maksudnya sedih. maksud melihat orang ada teriak kan harusnya juga itu kan sense of wah ini kayaknya ada masalah, ada trouble, harusnya bahasa jadi second inilah ya, maksudnya kayak yang penting ditolongin dulu misalnya kayak gitu. Tapi nggak ada sama sekali gitu ya. Pada waktu itu tidak ada sih karena memang masih pagi hari tapi setelah aku melapor ke petugas Hmm. kereta di siang hari itu kemudian juga ada kebetulan ada anak-anak muda yang bisa bahasa Inggris terus aku ceritain dengan details barulah mereka yang benar-benar care banget mereka kayak bilang maaf ya hal kayak gini terjadi sama kamu dia kayak gitu Hmm. kayak berasa berasa oh oke ternyata tidak semua orang India itu tuh melakukan pelecehan seksual maksudnya masih ada juga yang bisa menghargai wanita yang bisa respect sama kita gitu. Hmm. Oke, lah penduduknya banyak. Terus Kak, kalau selama India ini penduduknya kan banyak banget ya. Maksudnya nomor dua apa sekarang nomor satu di dunia. Nah ini kalau pengalaman perjalanan di sana gimana? Seramai itu kah eh, setiap satu jengkal ketemu banyak orang atau gimana? Iya, emang India itu tuh kalau nggak salah di posisi kedua ya setelah Cina. Kalau tidak salah ya, emang penduduk yang terpadat di dunia dan emang semerawut itu India. Jadi kalau misalkan Neil main ke Delhi misalnya, ini Hmm. kan Delhi adalah ibu kotanya India Hmm. gitu. Di sana juga banyak banget pendatang yang mencoba mencari nafkah, mencari kerja di sana dan ketika kita baru keluar stasiun aja tuh kayak udah banyak banget orang yang ya nawarin apalah segala macam terus juga I'm sorry to say that banyak juga pengemis gitu Hmm. mungkin kalau misalnya sempat lihat story teman influencer aku juga kayak pada waktu itu aku sampai dicium-ciumin sama pengemis itu untuk dia dapat uang iya si anak kecil tuh benar-benar nyiumin aku minta Hmm. uang Didi 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 itu kan kayak kakak gitu kan Hmm. kayak minta uang gitu jadi kayak yang memang sepadat itu orang-orangnya Sepadat itu gitu. Tapi gitu. tetap balik lagi ya. Kak ini Lagi karena hmm. oke Oke, kalau masih pengen balik oke
Masih pengen balik ke India lagi nggak sih? Ada tempat yang pengen dikunjungi, yang belum dikunjungi? Iya, aku pengen balik lagi ke India sih di tahun ini juga gitu. Nanti I'm looking for flight ticket first. Jadi pengen mengunjungi Varanasi, terus juga pengen berkunjung ke Jaisalmer yang gurun pasir aku explore gitu. Hmm. Oke. Kak, terus ini kalau ini kan Kak Tari ini sering banget Atau mungkin atau mungkin atau mungkin mau atau mungkin mau join ke India bareng. boleh boleh tapi kayak dananya ini agak ini ya. Tapi jangan salah, India itu murah banget. Iya Kita tuh murah, berasa kayak orang kaya ya. berasa kayak orang tajir sih. Iya betul. Kan murah banget, Nil. Murah Iya. banget. Ya mungkin nanti kalau India gue masih naruh ke negara keberapa deh, ke Asia Tenggara dulu menjenguk tetangga. Oke, Kak ini untuk Kak ini kan sering traveling ke luar negeri, terus Baik, baik. traveling ke luar negeri sendiri mungkin atau cuma berdua bersama teman Hmm. gitu, cewek. Nah, apa tipsnya buat para traveler umumnya, terus khususnya cewek, apalagi kalau ke India? Ada tips khusus nggak? Oke. Kalau dari aku pribadi nih, tips aman buat solo traveler, apalagi kalau yang pengen banget ke India gitu. Hmm? Pertama, aku bisa bilang, I can say India itu tuh bukan negara yang bisa untuk kamu kunjungin langsung pertama kali ketika kamu keluar negeri, kalau menurut aku pribadi ya. Kenapa? Karena memang di sana itu tuh emang agak cukup sulit untuk mesen kayak tiket kereta, tiket bis segala macam, dan emang kita tuh sebisa mungkin harus ada nomor lokal kalau misalnya mau ke sana. Jadi sebelum kita berkunjung ke India, yang pertama itu dilakukan adalah riset dulu, riset tentang transportasi yang nanti akan kita pakai kayak gimana, terus rute kita nanti kemana aja, karena kadang kan di tiap kota itu tuh beda cuacanya gitu, beda suhunya juga. Kayak kemarin Desember aku ke India, itu di Delhi itu tuh temperaturnya 10 derajat dan itu tuh benar-benar dingin banget gitu kan. Aku tidak expect kalau misalnya India bakal sedingin itu gitu. Jadi yang pertama itu riset dulu, nanti kita rutenya bakal kayak gimana. Kedua, kita juga harus cari tahu transportasinya kayak gimana gitu. Karena kan transportasi di India tuh banyak banget, ada mulai dari metro, kereta lokal, pesawat, ataupun juga bis. Terus yang ketiga, kita harus punya provider lokal. Kenapa? Karena amit-amit kalau misalnya kejadian dapat kayak seksual harassment segala macam, kita bisa langsung kayak nelpon polisi di sana gitu, pakai nomor lokal kita gitu. Terus yang keempat, memang kita harus aware sama apa yang kita bawa gitu. Jadi kayak barang-barang berharga kayak kalau misalnya biasa pakai kalung, anting segala macam kayak mungkin bisa dilepas dulu gitu. Jadi biar tidak mudah orang pakai sih akomodasi gitu, akomodasi di sana. Jadi pengalaman aku kemarin juga tuh sempat kena, aku udah pesan akomodasi di salah satu online travel agent Indonesia, OTA-nya kita. Hmm. Ketika aku sampai di sana, hotelnya udah tutup dari tahun 2018. Sedangkan posisi aku bawa carrier karena 2 bulan kan traveling di sana. Aku bawa carrier depan belakang penuh Hmm. sampai hotelnya udah nggak ada, udah tutup. Itu segala macam gitu. Jadi Hmm. memang mau tidak mau harus cari akomodasi lain lagi gitu. Dan yang paling penting adalah jangan percaya dengan Google review gitu. Google review tentang akomodasi di Indonesia, di India, sorry. Karena memang intinya tuh banyak banget. Jadi kayak review-reviewnya tuh banyak yang bohong sebenarnya gitu. Itu sih. Jadi emang kayak riset itu udah yang paling penting banget lah. Review. Riset terus juga eh, apa namanya, bawa obat-obatan karena street food di sana mungkin ada sebagian orang yang perutnya tahan nih buat makan beragam street food di sana. Tapi ada juga mungkin yang kayak baru makan
akhir itu menurut aku karena India itu juga orangnya banyak banget, terus juga tidak semua orang tuh bisa respect ke perempuan. Jadi sebisa mungkin menggunakan pakaian yang memang tidak mengundang lah gitu. Itu Oke. sih. Jadi kita harus tahu uh, kota apa yang kita tuju. Jadi kita harus well dressed lah gitu. Hmm. Terus kalau untuk perempuan, apakah misalnya kalau kok perempuan, misalnya cowok nih di India nih, apakah yang suka catcalling atau seperti apa gitu kan? Atau kalau yang dari pengalaman Kak dari sendiri kan tadi kan kayak langsung aja kan, tanpa mungkin sebelum-sebelumnya ada yang catcalling atau seperti apa gitu, atau sebenarnya mereka diem aja tapi tiba-tiba apa ya nabrak-nabrak gitu loh istilahnya. Oh, oke. Kalau nih ya, kalau misalnya di India itu tuh catcallingnya tuh nggak yang catcalling sih, tapi lebih ke cara pandang mereka ke kita Hmm, gitu. Ketika kita lewat, jadi mereka tuh ngeliatin kita dari atas sampai bawah, kayak um, hmm. orang nafsu gitu, tahu kan? Di Dan scan kita gitu. sebagai cewek, nah, kita sebagai cewek berasa kan kayak yang Hmm. beda lah ketika teman ngeliatin kita sama orang lain ngeliatin kita dari atas sampai bawah kan agak risih. Hmm. Even though kita menggunakan baju sopan pun kayak yang kenapa nih gitu. Hmm. Itu yang pertama. Jadi dari cara mereka mandang. Yang kedua tuh ada laki-laki yang emang terang-terangan nih. Jadi kalau misalnya jalan nih, Hmm. kayak dia nabrakin dirinya ke kita. Itu Oh. sering terjadi kalau misalnya kita di tempat rame, itu sering banget terjadi. That's why misalnya, kalau misalnya aku lagi ke tempat yang rame di India kan aku biasa pakai backpack yang kecil dan aku selalu taruh di depan. Jadi kayak buat melindungin aja Hmm. gitu. Oh, Gitu jadi sih. kayak ini ya FTV gitu ya, sengaja nabrak-nabrak berharap gitu. Sengaja nabrak-nabrak dan itu emang udah biasa. Sama em, kalau misalnya di metro nih, kalau misalnya naik metro di jam-jam sibuk, emang uh sebenarnya sama kayak di Jakarta sih. Kayak orang nempel-nempelin badannya di belakang Hmm. kita. You know what? Ya kan? Yang Iya. kayak gitulah. Nempel-nempelin kayak kalau kita rame naik busway, Hmm. kayak nempel nempel banget di belakang gitu. Kayak yang, kenapa gitu. Jadi aku tuh lebih prefer kalau misalnya naik metro nih di jam-jam sibuk aku selalu milih untuk metro yang di paling depannya khusus perempuan Oh, gitu. ada. Karena lebih berasa safety. Kalau dari teman Kak Tari Ada, sendiri, ada. kalau dari teman Kak Tari sendiri ada yang mengalami hal yang sama, yang cewek pelecehan seksual di India seperti apa? Ada cerita gitu? Iya, kebetulan ada temanku juga. Ya, ada juga temanku yang sempat mengalami pelecehan seksual juga di India. Jadi pada waktu itu dia lagi nunggu kereta di stasiun atau baru sampai di stasiun, tiba-tiba ada ya sama sama kayak aku, cuman dia posisinya dia di stasiun, tiba-tiba ada cowok dari belakang jalan ke dia terus langsung megang dadanya. Oh gitu, Itu di kayak tempat. yang, uh, Padahal dalam iya posisi orang itu di juga tempat umum sadar di kayak gitu. stasiun. Betul. Tapi itu tuh ternyata ketika aku ngobrol sama temanku India yang perempuan, dia Hmm. tuh juga bilang nggak hanya kalian, kita juga warga lokal juga suka mengalami pelecehan seksual gitu. Apalagi kalau misalkan kita ke traveling ke daerah yang tidak well educated gitu. Oke. Gue pernah baca status temennya, dia waktu itu pertama kali ke India, temen di Twitter. Eh, apa namanya, dibilang kalau kita ke India tuh antara jadi cinta banget sama India atau nggak suka banget sama India. Kalau kata Tari gimana nih kesimpulannya? Tapi kalau kalau bolak-balik kayaknya cinta banget ya. Iya, karena pertama kali aku ke India itu tahun 2018, aku mendapatkan apa ya, good experience lah Hmm. ketika di India pada saat itu. Banyak banget yang ngebantu aku, yang nolong segala macem. Jadi kayak berasa cinta sama negara ini, negara India. Even though kali ketiga ke India terus tiba-tiba dapat seksual harassment, tapi balik lagi ke India. Dan itu tuh memang kayak ya di setiap negara tuh emang kayak ada bad sama good Hmm. nya gitu kan, good nya gitu. Cuman aku juga tidak menutup mata kayak ya di negara kita sendiri juga beberapa kasus juga ada yang traveler luar negeri yang dapat seksual harassment juga. Mungkin ya sempat baca ada perempuan yang lagi kemah juga Hmm. itu kena seksual harassment juga ketika di Bromo apa kalau baru-baru ini juga atau bulan lalu gitu. Jadi emang kayak yang ya pinter-pinter kita ngejaga diri juga sama
kalau misalkan kita menggunakan transportasi umum di India kayak bajai, bis, metro, ataupun nanti menggunakan Uber ataupun Ola, itu tuh harus banget selalu share lokasi kita ke orang terdekat Hmm. gitu. Itu yang selalu aku lakukan gitu. Karena biar tahu posisi terakhir aku ada di mana dan lagi ngapain gitu. Oke, Itu sih Kak, Nil. kalau kalau yang kita orang baru tahu, baru pertama kali ke India, yang mungkin kalau Kak Tari kan tadi ada kenalan dan sebagainya, kalau yang nggak punya kenalan sama sekali gimana? Nggak punya Oke, kenalan baru. sebenarnya tuh oke, sebenarnya tuh gampang banget ya untuk dapat teman baru di suatu negara. Hmm. Jadi itu sebenarnya banyak banget kayak aplikasi traveler untuk Hmm. bisa ketemu sama traveler lain di seluruh dunia gitu. Biasanya misalnya nih lo pernah denger, jadi kayak Hmm. couchsurfing gitu tuh emang kayak ketika kita mau berkunjung ke suatu negara, kita bisa kayak nulis plan kita mau berkunjung ke sana, terus nanti itu bakal banyak banget juga kayak friend request lah, ataupun juga bisa bertukar pikiran dengan orang lokalnya gitu. Tapi kalau misalkan emang bukan tipe orang yang pengen apa namanya, pengen aktif di komunitas couchsurfing, kita juga bisa kayak kontak mahasiswa Indonesia yang di sana gitu loh. Itu kan banyak banget kan sebenarnya Hmm. mahasiswa Indonesia juga yang kuliah di India gitu, ataupun juga ataupun orang Indonesia yang kerja di India gitu. Jadi emang pertama riset, yang kedua kalau aku pribadi tuh aku prefer untuk kalau bisa ada teman lokal deh di sana gitu. Nggak harus orang yang pintar banget bahasa Inggris atau segala macem, tapi seenggaknya aku tuh ada orang yang aku kenal di sana. Jadi kayak nyari kenalan Da- dari Instagram juga kan banyak nih sebenarnya kayak yang interestnya sama gitu. Itu juga bisa dicari. Tapi balik lagi nih, karena aku perempuan, aku prefernya untuk cari perempuan dulu nih, temanku gitu. Ya biar ngobrolnya juga lebih nyambung gitu ya. Karena kayak biar safety juga lebih nyambung kan, bisa ngomongin make up lah, skincare segala macam. Oke, Kak Tari makasih udah sharing bareng Aksa Nation. Next trip Oke. kemana nih dalam waktu dekat rencana? Ah, In- mau bulan kampung dulu ke Palembang oh, gitu. ke Palembang dulu, mau mudik dulu ya. Oh iya mau lebaran ya puasa ya jadi lebih baik mudik. Tuh, abis itu baru nanti mungkin bakalan ngetrip bareng keluarga sih, terdekat. Asik. Gue juga di Palembang sih sebenarnya mudiknya, di Sumatera Selatan. Oke, berarti nanti bisa ketemu sih di bandara kali ya. Di bandara, tapi gue naik bis aja deh. Oke, Kak Tari, makasih sekali lagi ya. Sukses, mudah-mudahan bisa explore kota-kota lain di dunia ini. Amin. Amin, negara-negara lain ya. Oke, Ya, nanti mana amin. tahu kita bisa barengan kan. Ya, sebenarnya kita bisa barengan. Boleh lah, kemana ya? Hawaii ya? Eh, lebih suka ke negara-negara eksotis gitu sih, gue tuh Afrika kali ya. Waduh, jauh banget ya. Insya Allah ya nanti kita cobalah kalau kita ada rezeki bisa ke Afrika Selatan dulu ya. Amin, amin, Atau amin. enggak Maroko, Maroko mungkin agak lebih ini. Maroko juga oke sih, banyak Muslim juga kan di sana, jadi kayak Kayak lebih aman cari makan ya. nyari makanan halalnya. Tapi Kayak Maroko, Maroko tuh juga salah satu negara yang laki-lakinya kalau ngeliat perempuan tuh kayak yang dari atas sampai bawah gitu. Udah gitu. kita jangan ngomongin Maroko nih, kita jadi jauh ke sana. Oke Kak Tari, makasih ya. Thank you. Oke, thank you. Sehat-sehat, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.